قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Itu maksudnya adalah bahwasannya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang dimaksud keji itu adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan atau mendatangkan dosa besar. Keji. Misalnya membunuh, mengadu domba, atau usaha dalam riba, menyusahkan orang lain. Jadi orang yang sudah susah disusahkannya dengan pinjaman uangnya sehingga tambah bangkrut orang yang semestinya mendapat pertolongan. Itu perbuatan keji. Sedangkan perbuatan mungkar itu adalah perbuatan yang dapat menjauhkan orang yang berbuat itu akan Allah Ta'ala. Perbuatan mungkar. Nah, perbuatan mungkar ini biasanya tidak disukai oleh masyarakat. Misalnya membuli orang, itu tergolong perbuatan mungkar. Membicarakan tentang keburukan orang, tentang aib orang, mengungkit-ungkit, itu perbuatan mungkar. Menciptakan ketakutan pada kawan-kawannya, mengancam, itu perbuatan mungkar yang dapat menyebabkan orang yang berbuat itu jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Itu perbuatan mungkar. Barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah ia dari perbuatan mungkar, maka tidak bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah Ta'ala. Nah, ingati, jadi banyak orang sembahyang tapi tambah jauh dari Allah Ta'ala, karena tadi sembahyangnya tidak ia mencegah dari perbuatan mungkar. Itu semakin jauh, semakin ia sembahyang, maka semakin jauh akan Allah Ta'ala bila perbuatan sembahyangnya itu, bila amal sembahyangnya itu, bila sembahyang yang dikerjakannya, yang didirikannya itu tidak mencegah ia dari berbuat kemungkaran. Itu maksudnya tadi, bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang itu akan semakin jauh dari Allah Ta'ala. Apalagi ia sholat, ia sembahyang, tapi ia masih berbuat keji, ia masih berbuat mungkar, ia masih membunuh orang tanpa hak, ia masih mengadu domba, ia masih melawan orang tuanya. Banyak macam-macam perbuatan-perbuatan buruk itu yang dapat mendatangkan dosa atau menambah ia jauh dari rahmat Allah. Itu walaupun ia sembahyang, tapi sesungguhnya hakikatnya malah semakin jauh dari Allah Ta'ala. Jadi seorang hamba yang mengerjakan sholat tapi ia masih berbuat keji dan mungkar, maka ia digolongkan sebagai orang yang lalai dalam sholatnya. Tergolong orang yang lalai dalam sholatnya meskipun ia mengerjakan sholat. Sesungguhnya hakikatnya hanya anggota tubuhnya yang saja yang sholat, tapi hatinya tidak, karena ia lalai. Tanda ia lalai itu tampak pada pekerjaan yang ia lakukan. Ia berbuat keji atau mungkar. Jadi kalau rajin sembahyang, rajin beribadah, jangan sampai melawan
Nasihat orang tua yang baik-baik didengarkan, dikerjakan, berlemah lembut, beradab baik kepada orang tua, kepada guru di sekolah. Nah, melawan guru di sekolah itu tergolong perbuatan mungkar. Ugal-ugalan di jalan raya, melanggar lalu lintas, itu perbuatan mungkar karena dapat mendatangkan bahaya kepada orang yang di jalanan, orang yang baik. Nah, jadi kalau orang sembahyang jangan dikerjakan pekerjaan mungkar, apalagi pekerjaan keji. Orang yang berbuat mungkar dan keji itu sesungguhnya hatinya masih dikuasai hawa nafsu yang selalu mendorongnya atau mengajaknya dengan berbagai kesenangan untuk berbuat jahat atau melanggar taat kepada Allah. Nah, jadi kan sebenarnya orang yang berbuat keji atau mungkar itu untuk memenuhi keinginannya, kesukaannya, atau hobinya. Cuman hobinya itu mendatangkan dosa atau membuat dia semakin tidak taat kepada Allah. Meskipun ia sembahyang, dia tergolong orang yang lalai. Dari sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Salat tidak bermanfaat kecuali jika salat itu membuat seorang menjadi taat." Nah, jadi itu maksudnya dengan sembahyang itu tambah taat, apa yang diperintahkan Nabi dilaksanakan, apa yang disuruh Nabi jangan dikerjakan, itu namanya taat. Taat kepada Nabi pasti taat pula kepada Allah, sudah otomatis, karena apa yang disuruh Nabi, apa yang dilarang Nabi itu dari Allah Ta'ala. Jadi itu tadi apa? Itu maksudnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika sembahyang, rajin sembahyang, perbaiki adab, latih terus akhlak yang baik sebagaimana Nabi berakhlak, adab yang baik dilatih terus. Laksanakan ketaatan yang lain, yang mana pekerjaan baik dikerjakan, mana pekerjaan yang buruk ditinggalkan. Nah, itu baru sholatnya bagus, sholatnya bermanfaat, tidak tergolong orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, itu jadi diingat terus, dilatih terus dalam kehidupan, yang mana akhlak yang mulia dilatih. Untuk melaksanakan itu tidak bisa sehari dua hari, tapi dilatih, dibiasakan dalam kehidupan. Mari kita tutup dengan selawat. Semoga Allah Ta'ala memberi pemahaman, memberkahi apa yang sudah disampaikan. Semoga Allah Ta'ala menuntun kita semua, melindungi kita semua, baik di dunia hingga di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi